Manajemen mutu adalah suatu tindakan yang dilakukan untuk menjaga tingkat kualitas yang diinginkan oleh perusahaan. Tindakan ini mencakup rangkaian aktivitas lain seperti menentukan standar kualitas, peraturan yang diperlukan, dan aspek lain yang dapat menentukan kualitas produk atau jasa. Tujuan utamanya adalah untuk jangka panjang agar meningkatkan kepuasan pelanggan dan customer loyalty stabil atau bahkan terus meningkat. Dalam manajemen mutu ada beberapa komponen. Yang pertama, quality planning, yang kedua, quality improvement, yang ketiga, quality control, dan yang terakhir, quality assurance. Quality planning merupakan proses pembuatan standar kualitas dan cara mencapainya. Tanpa quality planning, tidak ada benchmark yang jelas, sehingga bisa saja kualitas yang dihasilkan berbeda-beda. Quality improvement, seperti namanya, quality improvement ditujukan memang untuk meningkatkan kualitas produk atau jasa yang sedang diproduksi oleh perusahaan. Peningkatan kualitas berfokus pada proses produksi. Quality control merupakan pengawasan proses guna menjaga kualitas produksi agar sesuai dengan standar yang ditetapkan di awal. Quality assurance adalah tindakan yang dilakukan untuk memastikan bahwa produk atau jasa sudah memenuhi standar yang ditentukan. Tujuannya adalah agar ketika dijalankan quality control, tidak terlalu banyak produk yang harus diperbaiki. Proses manajemen mutu. Ada beberapa tahapan maupun proses yang perlu dilakukan, yaitu yang pertama, perencanaan dan strategi mutu. Untuk mencapai suatu tujuan, diperlukan proses perencanaan dan strategi yang matang agar keputusan-keputusan yang diambil dapat lebih terarah dan sesuai. Hal ini juga berlaku di dalam dunia bisnis. Untuk melaksanakan, harus diawali dengan perencanaan yang baik. Rencana dan strategi yang dibuat pun juga harus memiliki struktur tahapan atau proses yang tepat. Hal ini dilakukan agar kualitas mutu yang diinginkan dapat tercapai dan memenuhi standar yang berlaku. Yang kedua, implementasi perencanaan mutu. Setelah melakukan perencanaan strategi yang matang, implementasi mutu diperlukan untuk mengaplikasikan hasil rancangan yang sudah dibuat. Di dalam proses implementasi mutu, ada hal yang perlu diperhatikan, seperti standar pengerjaan atau pembuatan produk dan pengecekan kualitas mutu. Jika sudah sesuai dengan standar mutu yang digunakan oleh perusahaan, barulah produk maupun hasil akan diberikan dan disebarluaskan kepada para konsumen di luar. Konsep mutu. Penerapan konsep mutu di bidang pangan dalam arti luas menggunakan penafsiran yang beragam. Kramer dan Twigg menyatakan bahwa mutu merupakan gabungan atribut produk yang dinilai secara organoleptik. Hal ini digunakan konsumen untuk memilih produk secara total. Karakteristik mutu bahan pangan dibagi menjadi dua kelompok, yaitu yang pertama, karakteristik fisik atau tampak, meliputi penampilan yaitu warna, ukuran, bentuk, dan cacat fisik. Kinestika yaitu tekstur, kekentalan, dan konsistensi. Flavor yaitu sensasi dari kombinasi bau dan cicip. Yang kedua, karakteristik tersembunyi yaitu nilai gizi dan keamanan mikrobiologis. Good Manufacturing Practice atau GMP. Good Manufacturing Practice atau GMP adalah suatu pedoman cara berproduksi makanan yang bertujuan agar produsen memenuhi persyaratan-persyaratan yang telah ditemukan untuk menghasilkan produk makanan bermutu dan sesuai dengan tuntutan konsumen. Dengan menerapkan CPMB, diharapkan produsen pangan dapat menghasilkan produk makanan yang bermutu.
aman dikonsumsi, dan sesuai dengan tuntutan konsumen, bukan hanya konsumen lokal tetapi juga konsumen global. Ruang lingkup pengawasan mutu pangan. Pengawasan mutu pangan program atau kegiatan yang tidak dapat terpisahkan dengan dunia industri, yaitu dunia usaha yang meliputi proses produksi, pengolahan dan pemasaran produk. Industri mempunyai hubungan yang erat sekali dengan pengawasan mutu karena hanya produk hasil industri yang bermutu dapat memenuhi kebutuhan pasar, yaitu masyarakat konsumen. Oleh karena itu, sistem pengawasan mutu pangan yang kuat dan dinamis diperlukan untuk membina produksi dan perdagangan produk pangan. Keterkaitan pengawasan mutu. Pengawasan mutu merupakan penerapan ilmu pengetahuan dan teknologi serta manajerial dalam hal penanganan mutu pada proses produksi, perdagangan, dan distribusi komoditas. Oleh karena itu, pengawasan mutu bukan semata-mata masalah penerapan ilmu dan teknologi, melainkan juga terkait dengan bidang-bidang ilmu dan aspek-aspek lain, yaitu kebijaksanaan pemerintah, kehidupan kemasyarakatan, kehidupan ekonomi, serta aspek hukum dan perundang-undangan. Teknik manajemen mutu. Yang pertama, perencanaan dan rekayasa mutu. Perencanaan dan rekayasa mutu terdiri dari fungsi-fungsi staf, spesialis, dan kegiatan-kegiatan yang berkaitan dengan pengembangan, definisi dan perencanaan mutu pada tahap sebelum produksi. Yang kedua, pengendalian mutu pangan. Kegiatan pengendalian mutu pangan mencakup kegiatan menginterpretasikan dan mengimplementasikan rencana mutu. Rangkaian kegiatan ini terdiri dari pengujian pada saat sebelum dan sesudah proses produksi yang dimaksudkan untuk memastikan kesesuaian produk terhadap persyaratan mutu. Upaya mempertahankan mutu produk pangan. Upaya untuk mempertahankan mutu produk pangan sesuai dengan yang diharapkan konsumen dan mampu bersaing secara global. Maka mengacu secara umum dapat ditempuh upaya-upaya berikut, khususnya yang menyangkut hubungan antar penjamin mutu. Yang pertama, pengadaan bahan baku. Pengadaan bahan baku, jika melihat kinerja penjamin mutu, merupakan tanggung jawab dari quality control, yaitu pada bagian produksi. Baik atau buruknya bahan baku yang digunakan akan berpengaruh terhadap produk yang dihasilkan sehingga dapat menjadi evaluasi untuk quality control. Yang kedua, pengendalian produksi. Pengendalian produksi menjadi tanggung jawab di bagian quality control untuk menjamin proses produksi berjalan dengan baik. Proses yang baik akan menghasilkan produk yang baik yang sesuai standar perusahaan. Ketiga, pengemasan. Pengemasan dilakukan dengan benar dan memenuhi persyaratan teknis untuk kepentingan distribusi dan promosi. Dalam industri pangan, pengemasan merupakan tahap terakhir produksi sebelum didistribusikan. Keempat, penyimpanan dan penanganan produk jadi. Penyimpanan dan penanganan produk jadi bertujuan untuk mencegah kerusakan akibat vibrasi, shock, abrasi, korosi, pengaruh suhu, RH, sinar, dan sebagainya selama penanganan, pengangkutan, dan penyimpanan. Kelima, pemeriksaan dan pengujian selama proses dan produk akhir. Tujuan utama adalah untuk mengetahui apakah item atau lot yang dihasilkan memenuhi persyaratan sesuai dengan prosedur yang telah ditetapkan. Quality control memegang peran pada tahap ini, karena pengujian produk akhir akan menjadi penentu keputusan produk jadi. Yang terakhir, keamanan dan tanggung jawab produk. Karakteristik mutu keamanan dalam industri pangan semakin hari semakin penting, karena banyak kasus yang terjadi baik di dalam maupun di luar negeri. Oleh karena itu, perlu dikembangkan metode atau peraturan tentang praktek pengolahan pangan yang baik.